Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mr. Zack mohon maaf karena sudah lama tidak upload video terbaru karena ada hal yang harus Mr. Zack selesaikan di tempat Mr. Zack bekerja. Untuk malam hari ini Mr. Zack akan bercerita tentang suatu peristiwa di mana peristiwa tersebut dapat kita gunakan sebagai iktibar atau contoh bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku dalam cerita ini adalah hal yang dibenci oleh Allah, adalah hal yang dilakukan yang melanggar atau keluar dari koridor-koridor agama. Oke, kita ke cerita. Sebut saja narasumber dalam cerita ini adalah Mbak Parti. Saat ini Mbak Parti sudah usia lanjut ya, sudah di atas 60 tahun, tapi ini cerita terjadi di medio tahun 80-an. Pada medio tahun 80-an Mbak Parti ini sudah lulus sekolah, tapi karena satu dan lain hal Mbak Parti ini tidak mampu atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hanya membantu kedua orang tua di rumah saja. Umumnya kalau orang Jawa di desa, apalagi perempuan sudah lulus sekolah, itu kan akan dinikahkan. Mbak Parti ini masih ingin mengembangkan diri, masih ingin belajar, tidak ingin menikah. Maka dengan mohon izin ke orang tuanya, Mbak Parti ini ingin bekerja di ibu kota provinsi. Di sana mungkin akan mengembangkan diri ya, cari pengalaman, cari jejaring, cari teman dan sebagainya untuk bekal nanti di masa depan. Singkat cerita, datanglah Mbak Parti ini ke ibu kota provinsi dengan semangat membara, dengan semangat yang tekad yang baja. Semua pekerjaan itu yang ada asal halal itu dijalani dengan bantuan teman-teman atau kenalan yang sudah lebih dulu di ibu kota. Pernah jadi bekerja sebagai asisten rumah tangga, pernah bekerja sebagai pelayan toko dan sebagainya. Sampai suatu ketika Mbak Parti ini bekerja di sebuah toko, diminta untuk belanja di suatu pasar ya. Di suatu pasar ini bertemulah dengan seseorang gitu ya, seseorang yang sepertinya pernah ketemu. Maka Mbak Parti ini memberanikan diri untuk bertanya. Mbak Parti ini bertanya kepada si Mbak itu kan, jadi Mbak, mohon maaf ya, Mbak dari katakanlah dari dusun X, desa Y, kecamatan ABC bukan? Nah, si mbak sesama pembeli di pasar ini kaget gitu kan. Iya betul Mbak, saya dari dusun Y, desa X, kecamatan ABC gitu. Mbak kok tahu gitu? Nah, Mbak Parti ini menjawab, sepertinya saya pernah melihat atau pernah ketemu Mbak. Saya dari dusun A gitu. Desanya sama, desa X. Kita satu desa tapi beda dusun. Jadi kalau di Pulau Jawa itu kan di bawah administrasi desa itu ada pedukuhan atau dusun atau dukuh, kemudian ada RW dan RT. Jadi satu desa yang sama tapi beda dukuh. Mungkin saya ngelihat Mbak ketika ada acara di balai desa atau ketika acara merti desa dan sebagainya. Oh ya Mbak, kenalan ya, saya Parti ya. Mbak-mbak yang disapa tadi menjawab ya, kita sebut saja namanya Mbak Sum. Ini nama samaran semua. Karena memang berasal dari desa yang sama, akhirnya Mbak Parti dan Mbak Sum ini menjadi dekat, menjadi bestie. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada
kawan-kawan semua yang sudah sudi mampir, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu agar Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru, dan subscribe adalah sebuah kebaikan untuk kita semua. Oke, kita lanjut ke cerita. Karena Mbak Parti dan Mbak Sum ini satu desa yang sama walaupun beda dusun, mereka akhirnya menjadi dekat dan menjadi bestie. Ini dua-duanya di rantau, dua-duanya ikut orang. Kemudian Mbak Sum ini punya ide gitu ya, kenapa kok kita tidak usaha sendiri gitu. Walaupun bagaimana kan, kalau kita usaha sendiri kita menjadi tuan atau menjadi bos di usaha kita. Mbak Parti mengiyakan aja kan, oke lah kita usaha, dan mereka sepakat membuat usaha itu di bidang kuliner, yaitu di bidang makanan. Tapi yang namanya awal-awal usaha itu kan pasti ada yang namanya try and error gitu ya. Coba ini misalkan gagal, coba itu gagal, coba ini belum pas dan sebagainya. Jadi banyak modal yang sudah keluar, tapi pemasukan tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Sampai pada suatu titik Mbak Sum ini punya ide kepada Mbak Parti gitu. Kenapa kok kita tidak cari pengelarisan gitu. Awalnya Mbak Parti ini nggak mau, karena Mbak Parti merasa pengelarisan itu dianggap oleh Mbak Parti ya 11-12 atau mirip-mirip dengan pesugihan. Mbak Parti tidak mau, itu melanggar agama ya, keluar dari koridor agama. Tapi Mbak Sum ini tetap memaksa gitu kan, sampai berkali-kali memaksa tidak mampu meyakinkan Mbak Parti. Mbak Sum akhirnya bilang seperti ini, kalau memang kamu tidak mau ya, biarkan aku saja yang menjalani ritual. Kamu cukup minimal nemenin aja lah, ngawal atau nemenin aku ke tempat juru kunci, nanti biar aku yang melakukan ritual pengelarisan, karena ini katanya pengelarisan tanpa tumbal. Ya walaupun bagaimana ya, artinya ada hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya Mbak Parti, diantarlah nih Mbak Sum ini oleh Mbak Parti ke tempat juru kunci di suatu daerah di pesisir selatan Pulau Jawa. Mohon maaf untuk tempat tidak bisa Mr. Zack detilkan. Mbak Parti ini mengantar dan daripada bolak-balik keluar biaya perjalanan, keluar transport dan capek di badan, mending nunggu di situ gitu kan, sekalian cari pengalaman, sekalian lihat apa sih yang dilakukan oleh orang yang mencari pengelarisan. Datanglah ke juru kunci di pesisir selatan Pulau Jawa. Bahkan si juru kunci ini sempat bertanya, ini teman yang satu lagi, menunjuk Mbak Parti maksudnya, apakah mau ikut ritual atau bagaimana ya? Mbak Parti menjawab, oh mboten Mbah, enggak Mbah, saya cuman mengantar aja, saya cuman mengawal teman saya Mbak Sum ini untuk cari pengelarisan. Oke lah ya di situ, karena daripada bolak-balik keluar transport, Mbak Parti cari semacam tempat menginap atau semacam tempat untuk istirahat di situ, karena ritualnya ya katanya berhari-hari. Dan memang benar ritualnya berhari-hari gitu kan. Mbak Parti tahu apa yang dilakukan, mulai dari menyiapkan ubah rampe atau sajen, menyiapkan ini, menyiapkan itu, ada mandi dan sebagainya. Mbak Parti ini tahu, yang melakukan memang Mbak Sum, tapi Mbak Parti ini tahu. Sampai kemudian sekian hari di situ, oleh juru kunci dikatakan yang bau rekso atau makhluk yang menguasai daerah tersebut mau membantu. Maka oleh juru kunci Mbak Sum ini diberi semacam boneka kecil, atau kita biasa nyebutnya jenglot gitu ya. Jenglot ini akan membantu usaha Mbak Sum apapun itu. Kalau untuk
dagang mungkin laris, kalau membuat makanan mungkin lebih enak, untuk usaha misalkan usaha jahit misalkan konveksinya laris, intinya akan membantu. Dan menurut juru kunci tidak ada tumbal selama jenglot ini dirawat dengan sebaik-baiknya. Mbak Parti dengar sendiri kan apa yang dikatakan juru kunci kepada Mbak Sum. Singkat cerita, mereka kembali ke tempat asal di ibu kota provinsi dan mereka jualan gitu ya. Dan anehnya setelah adanya jenglot ini, warungnya ini menjadi laris luar biasa. Dari awalnya sepi gitu, tiba-tiba rame. Karena rame, akhirnya Mbak Sum ini cari karyawan lain, buka cabang di sana, buka cabang di sini. Nah, Mbak Parti ini masih satu rumah ya. Ini mereka semua masih gadis, masih belum menikah, mereka semua tinggal di tempat tinggal yang sama atau di kontrakan yang sama. Sedangkan karyawan itu lebih sering tinggal di warung atau di tempat yang lain. Jadi karena Mbak Parti ini satu rumah dengan Mbak Sum, itu tahu apa yang dilakukan oleh Mbak Sum. Mbak Parti melihat Mbak Sum ini dalam malam-malam tertentu akan menyediakan darah dalam mangkok kecil atau kayak cawan gitu. Dan entah kenapa besok pagi itu darah itu habis ya. Entah menguap, entah tumpah, entah apa, tapi darah itu habis gitu. Kalau dikatakan darah itu menguap ya nggak mungkin. Kalau dikatakan darah itu tumpah, harusnya ada bekas ceceran, harusnya ada, kalau dibuang harusnya ada bau amis atau bau busuk darah yang membusuk ya. Tapi itu darahnya nggak ada kan, entah diminum entah bagaimana oleh si jenglot. Intinya Mbak Parti sering lihat Mbak Sum ini menyiapkan ubur rampe untuk merawat si jenglot ini. Nggak tahu itu darah dari mana, darah apa, nggak tahu. Dan walaupun mereka satu rumah, Mbak Parti ini masih berpegang teguh pada keyakinannya. Apa yang dilakukan oleh Mbak Sum ini nggak sejalan dengan hati nurani ya. Jadi Mbak Parti ini artinya, saya yakin yang kamu lakukan itu melanggar agama. Tapi bagi Mbak Parti seperti ayat dalam Quran ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Kamu melakukan itu monggo silakan, saya tidak ikut-ikutan. Tapi memang ya mereka masih bekerja sama, karena memang sedikit banyak modal atau saham itu dimiliki oleh Mbak Parti. Mbak Parti saksi mata bagaimana warung itu bertambah laris, buka cabang di mana-mana, nambah karyawan dari hanya berdua menjadi 3, menjadi 4, menjadi punya karyawan lebih dari 10 orang. Sampai akhirnya ketika dirasa cukup mencari pengalaman, sudah dirasa cukup umur, maka Mbak Parti ini pisah baik-baik dari Mbak Sum, mau pulang ke desa untuk menikah gitu ya, untuk menikah dan untuk membina rumah tangga. Mbak Parti ini ya sudah menikah kira-kira di awal tahun 90 ya, di awal tahun 90. Kemudian singkat cerita, karena sudah pisah Mbak Parti dengan kehidupan rumah tangganya, Mbak Sum masih di kota besar dengan mengurusi bisnisnya gitu. Mbak Sum sudah menjadi orang kaya, Mbak Parti kembali ke desa menjadi ya orang biasa, orang sederhana gitu. Sampai kira-kira akhir tahun 90-an, Mbak Parti ini mendapat kabar bahwa Mbak Sum ini sakit keras. Tahun 90-an akhir itu teknologi komunikasi belum secanggih sekarang ya. Jadi kalau misalkan ada orang sakit hari ini, itu mengabari langsung tahu, langsung terinfo. Tapi kalau zaman dulu orang sakit mengabari bisa jadi sampainya 3 atau 4 hari atau berapa saat kemudian. Nah, Mbak Parti ini mendapat kabar bahwa Mbak Sum ini sakit di kota besar tersebut. Karena memang bestie gitu ya, ada pernah menjadi dekat, pernah menjadi teman satu perjuangan di kota tersebut, maka Mbak Parti ini minta izin untuk nyenguk kepada suaminya. Suaminya ngasih izin, dan datanglah Mbak Parti ke kota tersebut. Ya, ternyata Mbak Sum ini itu mohon maaf ya, itu
sakit yang boleh dibilang sangat parah gitu. Sudah berobat kemana-mana, sudah berobat karena memang orang kaya ya, sudah pernah berobat ke luar pulau, berobat ke dari mulai dokter sampai tabib atau ahli medis dari tradisional itu nggak sembuh gitu ya, sampai satu persatu barang-barang itu habis terjual. Awal-awal tahun 2000 atau 90 akhir itu kan belum banyak orang yang punya motor atau punya mobil ya. Itu Mbak Sum ini punya mobil 2, punya motor, itu habis semua untuk biaya pengobatan. Nah, Mbak Parti di situ menjenguk. Bahkan ketika dijenguk itu Mbak Sum ini sudah menjadi, kalau dalam bahasa Jawa tuh istilahnya kembang amben. Kembang amben itu orang yang sakit sudah parah, sudah nggak bisa kemana-mana, hanya ada di amben, hanya ada di bed atau di ranjang, sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya, seperti mohon maaf ya, seperti sudah ya mungkin sudah sekarat ya, sudah ada di bed. Oleh pihak keluarganya Mbak Sum ini sudah diusahakan kemana-mana ya, sudah ke dokter, sudah ke tabib, bahkan sudah diyasinkan. Jadi artinya mohon maaf ya, bukan kurang ajar kalau memang diyasinkan, kalau memang saatnya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa ya disegerakan supaya tidak menderita oleh sakitnya. Tapi diyasinkan pun malah nggak sembuh, malah katanya malah tambah sakit gitu. Karena sudah menengok, karena memang sebagai ibu rumah tangga punya kewajiban kepada suami dan anak, Mbak Parti ini pulang lagi ke desanya ya. Nah, ketika pulang ke desa, belum ada 4 hari di desa asal, dapat kabar lagi bahwa Mbak Sum ini meninggal. Jadi ada yang menelepon ke rumahnya, katakanlah rumahnya Pak Lurah. Pak Lurah menyampaikan kepada Mbak Parti bahwa Mbak Sum sudah nggak ada ya. Detik itu juga ya Mbak Parti langsung menuju ke kota besar tersebut ya, untuk takziah sekaligus untuk menghormati Mbak Sum ini. Nah, di sini mulai ada yang namanya keanehan gitu ya. Ketika meninggal di akhir tahun 90-an, sebenarnya Mbak Sum ini sebaya kan dengan Mbak Parti, belum tua-tua amat lah ya, mungkin masih sekitar umur 40 sampai dengan 50 ya. Katakanlah umur 50 itu kan belum tua ya, belum tua, masih ada beberapa orang umur 50 itu masih seperti usia 30-an fisiknya. Tapi anehnya ketika meninggal, semua orang melihat fisiknya Mbak Sum ini seperti nenek-nenek usia 80, sudah keriput, sudah renta dengan segala macam hal-hal yang di luar nalar lah. Misalkan rambutnya yang tadinya putih sebagian ini tiba-tiba memutih semua, kulitnya tiba-tiba keriput, berat badannya susut, seperti mendadak putih, mendadak keriput gitu ya. Dan fisiknya seperti nenek-nenek usia 80 padahal meninggal di usia 50. Kemudian kulitnya lebih hitam. Kulitnya lebih hitam, benar-benar hitam, seperti orang yang sering terkena matahari. Padahal itu kan jarang di kena matahari karena kan jadi kembang amben, sudah nggak bisa jalan, sudah lama nggak kena matahari kan jadi putih-putih pucat gitu. Ini ketika meninggal menghitam dan ada semacam kayak mulai keluar dari pori-pori itu semacam kayak borok-borok yang tadinya nggak ada gitu. Kemudian oleh petugas dimandikan dan dikafani. Kafan itu anehnya udah disiapkan ya, secara ekonomi kan Bu Sum ini orang yang mampu. Ketika dikafani ini ukurannya kurang gitu ya, ukurannya kok kurang panjang, sampai tertunda sebentar ya, belanja kafan lagi, di kafani lagi, ini masih kurang lagi. Bahasa Jawanya cekak ini, kok masih cekak, udah kan nggak mungkin kalau cekak, udah kalau ada sisa yang untuk istilahnya untuk dipocong atau untuk diikat gitu, kok cekak gitu. Sampai ketiga kali beli kain kafan dan masih cekak gitu ya. Kemudian dibaca-bacakan doa lah, akhirnya ya ditambal sulam,
akhirnya bisalah ya menjadi sempurna dan kemudian siap diberangkatkan ke liang lahat. Nah, ini ada keanehan yang kedua lagi. Secara fisik memang jenazah ini kan kecil ya, ringkih seperti nenek-nenek usia 80, rambutnya memutih ya. Begitu akan dipindahkan dari tempat ranjang atau tempat yang tadi di kafani tadi ke keranda, ini beratnya tidak main-main ya. Laki-laki dewasa 4 orang itu tidak bisa mengangkat, beratnya seperti lebih dari 300 kilo mungkin, berat sekali ya. Bahkan Pak Mudin atau siapapun sampai tidak henti-hentinya baca istighfar atau apapun itu. Oke, akhirnya dipaksa digotong lebih dari berarti dikeroyok oleh para laki-laki gitu, diangkat dimasukkan ke dalam keranda. Memang berat gitu ya, dan menuju ke pemakaman. Singkat cerita, sudah selesai dimakamkan, dibaca-bacakan doa dan sebagainya. Ketika proses pemakaman tidak ada hal-hal yang aneh ya, jadi seperti memakamkan biasa. Nah, Mbak Parti ini masih ada di makam ya, dia ingin pulang terakhir ya, minimal pulang bareng-bareng dengan keluarga atau ahli waris dari Mbak Sum. Banyak para pelayat yang sudah pulang, banyak para pelayat yang sudah pulang duluan ya, tinggal keluarga inti atau batih dari Mbak Sum saja. Nah, ketika tinggal kira-kira batihnya Mbak Sum ini, Mbak Parti ini ketika berdoa di makam itu dari sudut matanya. Jadi kalau kita melihat itu kan di sudut mata, pas di ekor mata, di samping itu kan kita bisa kayak ngelirik gitu ya. Itu seperti ada makhluk gitu ya, makhluk kecil itu banyak sekali gitu ya. Kalau digambarkan seperti orang cebol atau seperti anak batita ya, bawah 3 tahun, tapi anaknya itu anak kecil tapi rambutnya panjang dan gondrong, dan yang membuat ngeri Mbak Parti itu adalah giginya ada taringnya ya, kelihatan ada bertaring. Apakah itu istilahnya jenglot yang mau wujud menjadi anak kecil atau bagaimana, itu nggak tahu ya. Artinya ada di makam dan melihat ke makam Mbak Sum itu. Mbak Parti walaupun ketakutan, dia tetap mencoba untuk tenang dan berdoa ya. Singkat cerita selesai dan pulang kemudian ya peristiwa ini disimpan sampai dengan beberapa tahun gitu ya, sampai akhirnya karena Mbak Parti ini ikut pengajian, kemudian bertanya-tanya kan kepada Ustadz. Ada beberapa yang meyakini bahwa pelarisan itu 11-12 atau boleh dibilang serupa dengan pesugihan, di mana ada bantuan atau campur tangan dari makhluk gaib untuk membuat dagangan ini laris gitu kan. Jadi nggak ubahnya seperti pesugihan, dan bisa jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Sum itu adalah pesugihan dengan berkedok pelarisan. Dia tidak mengorbankan orang lain, dia hanya mengorbankan dirinya sendiri ya. Wallahu bisawab ya. Jadi banyak orang yang melihat ketika meninggal tiba-tiba berubah seperti nenek-nenek, rambutnya yang masih hitam sebagian menjadi putih semua, badannya seperti ringkih gitu dan menghitam. Ketika di makam ada makhluk yang terlihat oleh Mbak Parti mengawasi makam ya, nggak tahu apa yang terjadi di alam sana ya, wallahu bisawab. Jadi Mbak Parti bersyukur pada waktu itu dia tidak ikut melakukan ritual tentang pengelarisan. Oke, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Mr. Zack undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.